Vortex Series, sebuah brand yang sangat terkenal karena hobi ngerusak pasar keyboard, tiba-tiba datang dengan visi dan misi dan mungkin hobi baru, yaitu ngerusak pasar mouse gaming wireless. Ini adalah Vortex Inno X1, sebuah mouse gaming wireless terbaru dari Vortex Series yang bener-bener bikin kepala brand-brand lokal lain tuh pusing. Karena dia berani bikin mouse gaming flagship sebagus ini dengan harga serendah mungkin. Nah, kebetulan di sini gue beli mouse-nya sendiri, jadi bakalan gue review jujur sejujur-jujurnya. So, langsung aja, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini kebetulan gue lagi megang sebuah mouse gaming gila dari Vortex Series, yaitu Vortex Series Inno X1. Sebelumnya Vortex Series tuh emang udah terkenal banget ya sejak gue waktu masih awal-awal main keyboard. Karena mereka itu suka banget ngeluarin keyboard yang price to performance-nya itu biasanya jauh lebih worth it daripada brand-brand lokal lain. Dan di sini si Vortex Series kayaknya datang dengan si Inno X1 ini dengan tujuan untuk ngeluasin brand image mereka dari yang tadinya brand keyboard kere-hore jadi brand mouse gaming kere-hore juga. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal mouse-nya, gue bakal bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian akan dapat si unit mouse-nya yang cuma ada satu varian kombinasi warna, yaitu putih dengan aksen merah. Selain itu kalian bakal dapat dongle 2,4 GHz-nya yang terpisah karena di mouse-nya sendiri itu nggak ada dedicated dongle holdernya. Terus dapat juga kabel USB Type-C paracord, dapat juga mouse fit replacement, dapat grip tape juga buat kalian yang tangannya gampang keringat atau berminyak, dan pastinya dapat user manual dan kartu garansi. Jadi secara fisik, Inno X1 ini punya bentuk ambidextrous yang artinya dia simetris bagian kiri kanannya. Dan punya ukuran yang cenderung kecil sehingga dia bisa dibilang lebih cocok ke kaum tangan kecil. Untuk shape-nya sendiri dia bisa dibilang ambil referensi dari Zowie S2 kalau kalian ada yang tahu. Jadi dia tuh punggungnya agak tinggi dengan bagian samping yang cukup cekung ke dalam. Untuk tombolnya di sini dia standar, ada dua side button di sebelah kiri yang bisa diprogram via softwarenya dan DPI button yang terletak di bagian atas mouse-nya. Dan untuk DPI bawaannya di sini bisa up to 26.000 DPI dengan kelipatan DPI defaultnya itu paling rendah di 400 DPI. Dan pastinya yang dari tadi nyuri perhatian kalian, bagian bawahnya punya desain unik dengan shield translucent warna merah gitu yang bolong-bolong. Memang akhir-akhir ini tuh lagi banyak mouse gaming yang mengusung bottom design yang bolong-bolong kayak gini ya. Kayak misalnya si Pulsar X2, terus ada juga Lamzu Atlantis. Dan rasanya di sini Inno X1 tuh bener-bener ambil referensi dari Lamzu Atlantis dengan desain translucentnya. Yang menurut gue jadi kelihatan lebih keren sih. Ditambah kombinasi warna merah putih yang bikin mouse ini tuh kesannya Indonesia banget, brand lokal banget gitu. Untuk mouse fitnya di sini Inno X1 udah pakai PTFE dan sepemakaian gue tuh dia punya PTFE enak, licinnya pas dan seperti yang udah gue bilang tadi, kalau sewaktu-waktu fitnya haus itu ada replacementnya. Selain itu overall design dan looks dari mouse ini cukup clean dengan cuma ada logo tulisan Inno X1 aja di bagian samping mouse-nya dan gak ada penempatan logo yang dipaksain sehingga bikin mouse ini kelihatan premium secara looks. Secara build quality juga si Inno X1 ini bagus banget ya, udah gue coba untuk remes-remes dan udah gue coba untuk kocok-kocok itu gak ada suara creaking sama sekali dan gak ada suara yang oglek-oglek di dalamnya. Bener-bener solid. Untuk koneksinya di sini Inno X1 pakai double connection yang artinya dia bisa wireless 2,4 GHz dan juga kabel yang bikin kita fleksibel dalam pemakaiannya sewaktu-waktu pas lagi pakai mode wireless, baterainya tiba-tiba habis. Oh iya, untuk baterainya dia ada di 300 mAh, which is normal lah ya untuk sebuah mouse gaming wireless. Untuk switchnya di sini Inno X1 pakai switch Huano Blue Shell Pink Dot yang diklaim bisa up to 80 juta kali klik. Yang artinya berarti dia selevel atau bahkan beberapa orang bilang itu dia lebih bagus daripada Keil GM8. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari si Huano Blue Shell ini sama Keil GM8, yaitu suara kliknya yang cenderung lebih kalem. Sebenarnya gue nggak ada masalah kalau misalnya dia selevel sama Keil GM8 atau bahkan lebih bagus gitu ya. Pokoknya selama bisa beneran lebih awet atau awet lah beneran sampai 80 juta klik, menurut gue udah cukup banget. Nah, untuk sensornya si Inno X1 ini udah pakai PAW-395, sensor Pixart yang sampai sekarang masih jadi top of the line dan dipakai sama mouse-mouse gaming flagship mahal. Yang artinya udah kompatibel dan ready kalau dipakai buat main game kompetitif di level tinggi. Karena selama ini pun gue daily drive mouse yang udah pakai PAW-395 juga, yaitu si Daxa Air Mini yang ada di belakang sini ya, nggak kelihatan. Dan pas pakai mouse ini untuk pertama kalinya, itu gue bener-bener ngerasa kalau dia itu real pakai PAW-395 karena gue itu nggak perlu adaptasi yang terlalu lama dan nggak perlu ada micro adjusting sama sekali untuk bisa langsung pakai mouse ini secara optimal. Dan untuk cherry on top di atas kue yang udah kelihatan enak banget ini, di sini Inno X1 beratnya cuma 58 gram aja yang otomatis bikin dia salah satu mouse gaming wireless brand lokal terenteng barengan sama Phantek XD7 dan Rexus RK3. Untuk softwarenya simple aja ya. Dia softwarenya sama persis sama mouse-mouse flagship lokal lainnya kayak Rexus atau Phantek. Jadi basically softwarenya udah bisa dipakai buat ubah-ubah DPI, polling rate, fungsi side button, makro, LOD, dan lain-lain. Jadi,
Dia punya shape enak, switch-nya mantep, ya kan, sensornya mantep. Dia punya berat itu enteng banget di 58 gram, desainnya minimalis. Damn, gue tadinya bikin video ini tuh emang niatnya tuh awalnya pengen cari kekurangan mouse ini loh. Soalnya kalau ngelihat price tag-nya, mouse ini tuh bener-bener too good to be true. Tapi ternyata sepemakaian gue untuk main Valorant dan Osu, gue bisa bilang kalau ini adalah salah satu mouse paling enak yang pernah gue coba selama ini. Karena sebelumnya gue sempat nge-daily drive Noir M1 yang juga mouse ambidextrous dengan ukuran cukup kecil, gue lumayan cepat untuk adaptasi ke shape si Ino X1 ini. Cekungan di sisi mouse-nya bikin grip gue lebih enak buat tracking dan ngeflick di game. Dan secara weight distribution pun gue ngerasa lumayan even di tangan gue. Untuk pemakaian mouse ini dengan ukuran tangan gue yang kecil, gue pakai fingertip grip dan occasionally claw grip. Untuk palm grip tuh rasanya kurang optimal di gua karena desain punggungnya tuh yang agak tinggi. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke style dan ukuran tangan masing-masing. Overall sih secara shape dan juga bobot ya, gua tuh bisa bilang kalau gua itu suka banget pakai si Ino X1 ini untuk main game sih. Bahkan buat kerja pun enak ternyata. Nah, kenapa gua bilang dari tadi kalau mouse ini tuh too good to be true? Karena mouse ini tuh harganya cuma 499.000 doang. Yang bikin si Vortex Series Ino X1 ini menjadi mouse dengan PAW T395 paling murah. Ya sebenarnya ada sih mouse lain yang udah pakai PAW T395 yang lebih murah, tapi itu mouse tuh freak banget dan mending kita anggap nggak ada aja deh. Dengan harga 499.000, Vortex Series Ino X1 ini menjadi pilihan paling terbaik lah ya untuk sebuah mouse gaming yang udah pakai PAW 395 dan juga wireless. Karena mungkin cuma sedikit alasan untuk kalian nggak mau beli si mouse Vortex Series Ino X1 ini. Kayak paling misal lu itu nggak cocok pakai mouse yang ukurannya kecil, atau lu itu nggak suka kalau pakai shape yang ambidextrous, atau mungkin lu nggak suka kombinasi warna putih merah gitu. Tapi kalau misalnya dari 3 hal itu kalian nggak ada yang masuk ke kalian sama sekali, dan kalian kayak, ya 3 hal itu bukan di gua, ya ngapain ngambil mouse lain, ya ambil aja si Ino X1 ini. Tapi di sini gue agak concern karena apakah yang terjadi di Funtech XD7 bakalan terjadi di Vortex Series Ino X1 ini. Yang awal-awalnya murah gitu kan, adem ayem aja, tiba-tiba demand meninggi, supply menipis, tiba-tiba harganya di markup jadi 900.000 sejuta gitu kan. Tapi pun kalau misalnya Vortex Series sendiri nggak nge-markup harganya, kalau misalnya dia goib pun dan orang-orang resell, ya pasti akan ke markup juga sih harganya. Paling ada satu kekurangan si Ino X1 ini, yaitu ada di bagian bottom shell yang translucent ini. Setelah ditekan-tekan gitu tuh bisa bengkok-bengkok dan kayak ngeri patah gitu cuy. Kalau dibandingin sama Rexus RK3 yang desainnya mirip-mirip, di sini malah lebih keras si bottom shellnya si RK3 dibanding si Ino X1 punya. Tapi ya real aja lah ya, ngapain juga ditekan-tekan gak sih? Kan dia cuma kosmetik doang. Untuk link pembelian dari Vortex Series Ino X1 udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau misalnya kalian beli pakai link gue, itu gue akan sangat appreciate karena yang pertama kalian udah bantuin channel gue secara langsung, dan yang kedua kalian udah bantuin gue balik modal karena ini gue beli sendiri. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Vortex Series Ino X1 ya, sebuah mouse goib yang gila dengan harga dan speknya yang mantep. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Gimana guys? Lensa baru nih, mantep gak nih? Angle baru, lensa baru ya kan? My man.